what I want. I don't want to just only accounting. Jadi kayak nggak cuma accounting, jebol-jebol taunya accounting doang. Ada supply chain management kan, emang it's supply chain management, but it's a little bit talk about logistic, which awalnya nggak terlalu kayak supply chain management sepenting itu kan, cuman kayak flow products, flow of the goods. But then it is important, apalagi sekarang lagi ada topik yang ini loh, ada 2 negara yang lagi panas. Jadi ini bisa di mata kuliah ini kita bahas langsung, ada real life case. Jadi Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semua? Kembali lagi bersama saya Habib Al-Fahri di Spasi, serial podcast akuntansi IP. Podcast ini harapannya dapat menyediakan informasi yang bisa digunakan teman-teman calon mahasiswa baru dalam menjawab keraguan-keraguan yang mereka hadapi, yang salah satunya adalah dalam memilih perguruan tinggi ataupun jurusan. Buat yang baru gabung sama kita, silahkan dicek episode kita yang sebelumnya dengan pembahasan yang gak kalah menarik. Kalau kemarin kita pernah nih di episode sebelumnya kita sharing bersama mahasiswa yang mengikuti program double degree di Nanjing Xiaochong University. Hari ini kita akan sharing tentang program, baik itu double degree ataupun exchange di Saxons University, Netherlands atau Belanda. Bareng mahasiswa IP UII, akuntansi pastinya, yang lagi ikut program ini nih. Sekarang kita udah terhubung dengan Mbak Asa dan Mas Firman nih. Halo Mbak Asa. Halo. Gimana kabarnya Mbak Asa? How you've been? Alhamdulillah. So far so good. Yes. Mas Firman gimana? Halo, gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik juga. Oke. Ini teman-teman, aku kayaknya bakal tanya dulu nih tentang program yang teman-teman ikutin. Tapi kayaknya teman-teman ini ikut 2 program yang berbeda ya? Iya. Oke. Aku tanya satu-satu ya. Mbak Asa ini ikut programnya program apa, Mbak? Kalau aku ini exchange 6 bulan di Saxon University. Oke. Kalau Mas Firman itu ikutnya? Kalau saya di sini untuk program double degree, jadi 3 tahun pertama di UII dan 1 tahun terakhir saya selesaikan di Saxon University. Oke. Nah, bisa nggak tolong dijelasin dikit double degree itu apa, exchange itu apa? Ntar ganti-gantian. Oke, aku dulu ya. Karena aku yang lebih pendek nih, karena exchange agak beda sama double degree. Exchange itu kebetulan dia lebih ke credit transfer, nggak terserah mau di semester berapa, tapi minimal semester 3. Nah, itu selama 1 semester di sini. Jadi nggak cuma dapat pengalamannya, tapi juga dapat major mata kuliahnya yang bisa di convert sama mata kuliah di UII. Gitu. I see. Oke, kalau double degree Mas Firman gimana? Ya, kalau untuk double degree agak beda ya, karena kalau Asa kan 6 bulan program exchange, kalau saya double degree di sini 1 tahun. Dan untuk mata kuliahnya itu sudah ada ketentuannya dari kerjasama UII dan Saxon, jadi kita tinggal menjalani aja. Kalau Asa di exchange kan bisa milih kalau nggak salah ya. Kalau saya udah ditentukan mata kuliah apa yang udah dikerjasamakan oleh UII dan Saxon, jadi saya jalanin di sini. Jadi untuk ini Mbak Asa bisa milih? Iya. Iya, memang beda sama Firman. Aku bisa milih, lebih bebas sih untuk pilihannya. Tapi ada minimal kredit yang harus diambil dan ada juga SKS gitu ya? Iya, SKS ya. I see. Oke. Ini aku pengen nanya nih, kenapa sih kalian pengen ikut program ini? Kenapa Mbak Asa tuh nggak ikut double degree, dan kenapa Mas Firman nggak pengen exchange itu? Kenapa malah pengen double degree dan exchange? Oke, Firman dulu. Firman. Silakan. Oke. Pertama alasan kenapa saya ikut double degree dulu aja ya. Jadi saya kan jujur belum pernah belajar di luar negeri sebelumnya. Jadi menurut saya international experience itu sangat mahal. Jadi ketika saya tahu ada kesempatan untuk kuliah di luar negeri, ya it's an easy choice for me gitu loh buat langsung ngambil. Dan kenapa nggak exchange? Karena aku lebih ngerasa benefit yang aku dapetin dari double degree lebih aja sih. Karena kita dapet degree-nya sekalian, kalau exchange kan kita kayak menurut aku nih kayak ya kita cuma keluar negeri aja terus balik tetap 1 degree, kayak kalau bisa 2 kenapa 1 begitu. I see. Nah, Mbak Asa kenapa, Mbak? It actually the reason ada
personal reason-nya kenapa aku Oke. nggak double degree. Of course, aku udah ngasih tahu tadi kenapa aku milih exchange, karena gak cuma dapat experience, tapi juga bisa transfer kredit, bisa di-convert mata kuliahnya yang ada di Saxion sama di UII. Tapi untuk alasan kenapa aku nggak milih double degree itu lebih ke situasi yang nggak bisa dikontrol. Waktu itu lagi corona, lagi parah-parahnya. Aku sebenarnya udah rencana mau berangkat sama Firman, tapi waktu itu lagi ada Delta varian kalau nggak salah yang banyak banget makan korban. Jadi alasan pribadinya karena lebih ke aman. Jadi just stay in here for a moment. Ya, Let's see the condition next year or next semester. But then itu ternyata lebih baik kondisinya, jadi aku langsung exchange. ini berarti Mbak Asa sama Mbak Firman berangkatnya beda ya? Iya, beda. Firman duluan baru aku. Itu nggak apa-apa, bisa? Nggak Ya. ngaruh ya? Nggak ngaruh, Kak. Karena ya Firman double degree. Ya emang begitu. Kalau untuk exchange biasanya kan dia buka 2 periode, pas summer dan pas winter. Kalau yang Ya. Asa masuknya pas mau winter di Februari. Kalau summer juga bisa, cuma dia pas di Februari. Gitu. I see. Oke, teman-teman. Out of all of the programs that available in IPUII, dari semua program yang tersedia di IPUII dan pilihan-pilihan yang menarik lainnya gitu, dari semua negara yang ada option-option, kenapa teman-teman malah milih Belanda di Saxion? Gitu? Oke, my turn. Mungkin Mas Firman dulu deh. Oh, Firman. Oke, Oke. Firman. Sebenarnya iya sih. Belanda sebenarnya bukan pilihan pertama aku. Sebelumnya aku mau ke China kan, karena emang di sana lebih murah dan juga kayak pilihan beasiswanya bisa lebih besar. Tapi karena kondisi pada saat saya mau berangkat waktu itu kurang memungkinkan ya, corona lagi baru-baru keluar dan emang lagi parah-parahnya. Jadi kalau nggak salah waktu itu tuh emang programnya ditutup untuk yang ke Nanjing. I see. Jadi kayak nggak tahu ini fortunately atau unfortunately buat aku. Ya jadi akhirnya aku pilih Belanda. Karena di sini dibandingkan yang lain kayak di Queensland, di Australia, terus di UK, itu kan mahal-mahal banget tuh, kayak nggak sanggup. Jadi ya yang paling affordable dan paling oke ya di Belanda. Karena cuma 1 tahun jadi nggak mahal-mahal banget. I see. Mbak Asa? Sama sih alasannya, lebih ke pertama sebenarnya itu pilihan mata kuliahnya. Ternyata di sini ada mata kuliah yang aku benar-benar pengen banget. Itu ada mata kuliah namanya Supply Chain Management. Pasti tahu Firman, Supply Chain Management, and I'm really interested with this subject. Makanya aku milih. Terus yang kedua alasannya itu border sih. Waktu itu yang open border, Eropa kebetulan open border. Jadi kayak yang memungkinkan Eropa, Belanda jadinya. Gitu. Karena teman aku yang Seoul Bridge kalau nggak salah ya, itu dia fail, jadi nggak jadi berangkat setahu aku. Gitu. Jadi I don't want to take a risk, so I just go to the Europe. Ya. Ya, tapi ngomong-ngomong soal fortunate atau unfortunately ya tadi kata Firman ya. Aku mau sharing dikit nih. Kalau kemarin kan aku juga pengen tuh double degree ke China ya, tapi karena suatu kondisi gitu, China-nya menutup admisi untuk prodi accounting dan kita nggak jadi berangkat nih angkatanku. And turns out it's actually really good though. I mean, ternyata spending 4 tahun di IP itu it's not really bad after all. Dan aku merasa kayak, oh ternyata kalau misalnya aku ke China mungkin aku nggak bakal kayak gini nih sekarang. Aku career path aku nggak bakal sebagus ini sekarang nih. Jadi yeah, the future you can't really tell, but I can tell that it's kind of bright though. How could I say this? Kayak rencana Allah tuh yang terbaik deh gitu. Asik. Yeah, of course. Yeah, that's a really good point. Kalau udah hikmah dibalik apapun. Yeah, there must be something good. Yep. Nah, ini untuk ikut programnya ini boleh ceritain dikit nggak syarat-syarat ikut program ini apa? Mulai dari Mbak Asa mungkin yang exchange kayaknya lebih singkat ya. Syarat-syarat. Ya, syarat-syaratnya kemarin itu minta upload nya itu lebih ke kayak birth certificate, akta kelahiran, terus juga transkrip. And there's no requirement for TOEFL and everything because it's just an exchange. Jadi cuman transkrip, akta kelahiran, sama sisanya itu lebih ke keperluan untuk visa itu.
lebih ke technical berangkatnya ya. Iya, I see. untuk Oke, gitu. kalau Mas Firman gimana nih? Kalau untuk double degree itu IPK-nya minimal 3,25 dan IELTS itu minimal 6. Tapi untuk mendapatkan beasiswa, kalau amannya ya IPK 3,5 dan IELTS 7 minimal kalau mau aman. Kalau untuk requirement lainnya kayak untuk keberangkatan ya kurang lebih sama. Kayak yang tadi saya bilang visa, letter of birth certificate, yang udah dilegalisasi. Dan nanti semuanya ada dikasih tahu ke banyak kalau pas mau berangkat. Isi ntar konsultasi aja paling ya ke pihak admisinya, pasti ada yang nyediain informasi info sessionnya itu ya. Iya, cukup lengkap kok, membantu banget itu. Iya, benar. Oke. Dan stepnya juga dikasih tahu, so you don't need to be scared about it. Ya, nah ini teman-teman selama persiapan untuk keberangkatan ke Belanda ini, apa sih yang hal paling challenging gitu ketika untuk mau berangkat ini gitu? Apakah itu ngumpulin dokumen atau ngumpulin niat bahkan untuk berangkat? Oh my god, Firman jawab dulu. This one is Kalau sebelum keberangkatan ya, yang cukup challenging itu karena kita harus melengkapi semua dokumen kayak IELTS, visa, akta kelahiran yang udah dilegalisasi di 3 kementerian. Sedangkan kita juga harus masih kuliah pada waktu itu gitu loh. Itu yang cukup challenging sih, kayak sebenarnya nggak banyak banget requirements-nya, cuma kayak timeline-nya tuh cukup panjang gitu loh. Jadi kita spend banyak waktu di situ dan kita juga harus kuliah, yang mana harus ngerjain tugas. Untungnya sih pas itu online, jadi kita bisa join kelas di mana aja. I see. benar. Bahasa, do you feel the same? Sama, karena kita harus up to date gitu loh. Jadi habis ini ceritanya kita udah submit ini, apa yang harus kita tunggu, visanya berapa lama, itu harus fokus kayak, oh ya, apa nih yang lagi kita tungguin sekarang. Sementara kita juga masih ada sesuatu di sekolah, di kampus UI, kita harus tetap ada tugas. Terus juga itu sih sebenarnya lebih, terus juga mantepin diri gitu loh, kayak oke, aku bisa gitu. Maksudnya bisa exchange, bisa keluar dari zona nyaman. Karena jujur itu tuh sesuatu semakin dekat keberangkatan tuh semakin ada rasa kayak, aduh bisa nggak ya? Tapi pasti bisa lah. Pas datang ke Belanda langsung, dah all the scary things just gone in the split second. Ada keraguan berarti Mbak di dirimu? Semakin deket tuh ada sih, walaupun dikit tapi tetap ada kayak, aduh gimana gitu. Because it's a whole new thing, sesuatu yang sangat baru, lingkungan yang sangat baru, dan orang-orang yang sangat baru. Belum lagi nanti kita satu flat sama orang yang kita bener-bener nggak tahu, beda culture, beda negara. Jadi kayak so many scary things, but it's okay. And it's so far away from Indonesia. Imagine being homesick from out of a different continent. Yeah, true. Oh my god. Yeah. It is 14 hours of direct flight. 14 hours. Itu direct, belum kalau misalnya transit bisa berhari-hari kan, lebih dari 24 jam itu kadang malahan. Oke. Nah teman-teman udah ngerasain nih kayak hidup di Belanda. Aku bingung, aku masih penasaran nih kayak so far culture shock apa aja sih yang kalian alami ketika kalian udah sampai? Aku mungkin pasti Firman langsung sepeda. Itu culture shock sih buat aku. Kayak di sini sepeda itu, because sepeda itu lebih cepat daripada motor kalau di sini, dan semuanya itu dilakukan dengan sepeda. Gimana? Serius? Iya, di mana-mana itu sepeda. Mau ke supermarket, mau ke sekolah, mau kemana tuh naik sepeda. Dan sepedanya tuh cepet, kenceng-kenceng orang naik sepeda tuh. Sampai motor tuh kalah. Sebenarnya lebih ke itu sih. Sama jalannya pakai sisi kanan. Itu lebih ke situ. It's a small thing, but it's something that you need to put on your head. Yeah. Untuk sepedanya bagus ya. Iya, untuk sepedanya bagus. Makasih loh Firman dibeliin. Kalau saya sebenarnya culture shock nggak terlalu ya, karena jujur aja saya nggak terlalu susah buat settle di lingkungan baru. Tapi ya tetap ada lah yang agak mungkin unik gitu di sini. Sebenarnya nggak shock banget, cuma kayak porsi makanan gitu. Di sini gede banget porsi makanannya. Kayak sekali kita beli itu bisa buat 2 kali makan kalau buat orang-orang kita tuh. Tapi ada sebenarnya yang satu yang benar-benar kayak
cukup cukup aneh sih pas baru nyampe sini. Kayak di sini kan bebas banget apa-apa, kayak termasuk ganja juga legal. Nah itu pertama saya nyampe sini, keliling kota tuh kayak bisa di mana aja tiba-tiba ada baunya. Itu kayak awal-awal kan nggak tahu kan, Ah, kayak apa nih baunya aneh banget nih. Tapi ya lama-lama kebiasa, karena setiap keluar pasti pasti nyium baunya sih, pasti di sini. Itu I yang agak. see. Sama Berarti satu lagi, lebih satu lagi. gimana? Satu lagi tuh gimana people react to the weather. Jadi di sini kan kadang tiba-tiba hujan. Hujan itu sesuatu yang very common di sini. Dan hujan itu nggak jadi alasan kita untuk nge-cancel appointment atau nge-delay appointment. Jadi gitu. Jadi kalau it's raining, can we postpone? Oh no 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 no, big mistake. Because What are you raining going is. to do? How can you meet someone when it rains? I mean, yeah, that's your That's your problem. business. Yeah, That's your that's your problem. business. Like think it Pokoknya udah yourself. ada janji gitu ya. Ya benar. Jadi Mau itu hujan. hujan mau badai, pokoknya kamu harus ketemu gitu di satu tempat itu. Ya. Tapi ada I disclaimer dulu, see. hujannya di sini sebenarnya nggak pernah deres sih. Hujan di sini tuh kayak gerimisnya di Indo. Yes, ya agree. Oh, I see. Emang Bukan hujan-hujan cukup yang pakai kayak buat banjir gitu. pakai transport aja biasanya udah cukup. Makanya orang-orang nggak terlalu ribet masalah hujan di sini. Oke, I see. Nah, itu tadi tentang culture shock-nya. Nah, sekarang apa sih hal yang paling berkesan yang kalian udah rasakan selama kalian tinggal di Belanda? Semuanya itu berkesan karena semuanya itu sesuatu yang baru gitu. Tapi well, not that big of change sebenarnya. Tapi ya semuanya berkesan sih. Apa berkesannya, Man? Semuanya berkesan kan, Man? Kalau aku sih karena emang ini pertama kali aku belajar di luar negeri ya, jadi tentu berkesan. Kayak pengalaman baru semua yang aku rasain. Dan ketemu Yang paling orang-orang baru berkesan juga. gitu, entah kuliahnya, entah kayak orang di sini panas-panas, panas warm gitu. Maksudnya tuh ya Allah panas, hangat gitu. Orangnya tuh sangat welcoming gitu. Oh iya benar. Karena sebelum aku berangkat, jujur kan kita punya kayak pemikiran kalau orang Barat itu mereka kan kayak individualis, cuek, nggak peduli sama orang lain. Tapi ternyata begitu aku nyampe di bandara aja ya, itu orang udah welcome banget loh, kayak helpful banget pegawai-pegawai di bandaranya. Terus begitu udah keluar sampai Deventer, warga-warganya juga baik-baik banget. Tapi emang kalau yang aku lihat sampai sekarang sih emang itu karena di Belanda sih. Tapi begitu udah pindah ke Jerman, itu udah beda orang-orangnya. Jadi itu cukup berkesan. Mungkin itu alasan UI emang join partnership dengan Belanda ya. Maybe mungkin itu sih. Sudah diperhitungkan karena ya ini lebih ke kota, ngerasa sih kayak kota negara pelajar karena ya it's the people not as direct as the other Europeans. Terus juga masih naik sepeda papasan kadang masih kayak hello gitu, masih hello padahal nggak tahu hello sama siapa gitu. Ya sama. Udah kayak kerasa di Indo aja kalau udah kayak gitu. Iya. Di Jogja. Semua orang gini kayak gitu. Iya gini-gini kayak di Jogja mari. I see. Ya, itu Asa juga menerima perlakuan yang sama. Maksud aku mungkin ada stigma di yang tertanam di kita gitu kan. Kita pakai jilbab gitu kan, people going to be racist sometimes gitu. Nah, Asa juga merasakan kehangatan warga-warga itu. Iya, they don't mind about it. Kayak karena contohnya di Rotterdam aja ya, kan kita di Deventer. Di Rotterdam tuh juga banyak banget jenis-jenis manusia yang kadang kayak wah, semua itu ada di Rotterdam gitu. Mungkin orang-orangnya juga udah terbiasa sama perbedaan-perbedaan ini ya. Jadi they don't really mind about it. Terus juga I feel safe, secure, so I feel like I'm at home gitu. That's nice. Iya, karena emang di Belanda orang-orangnya really diverse sih, banyak dari orang Afrika, orang Turki, semuanya banyak. Jadi bahkan kita di sini kalau ke supermarket gitu ya, pasti diajak ngomongnya langsung bahasa Belanda karena pegawainya pun nggak bakal nyangka kalau kita orang luar atau orang mana, karena emang udah nyampur semua gitulah, jadi kerasanya kayak orang Belanda semua. Susah buat membedakan orang Belanda atau enggak gitu. Iya benar. I see. Oke teman-teman, tadi kan kita udah bahas tuh tentang keseharian Belanda. Nah, let's talk about the program itself gitu. Kalian kuliah di sana, how does it feels?
Apa yang beda dengan kuliah di Indonesia? Apa sistem yang berbeda, entah cara mengajar? Oke, cara mengajar, most of them same. We have so many presentation, we have so many group discussion, same like in international program in UII, pretty much the same. But the difference is that your attendance, kehadiran di kelas, it doesn't really matter. Kayak nggak terlalu, mau hadir silahkan, nggak hadir silahkan. Tapi kalau mau ujian ya ujian gitu. I see. Terus juga ada satu mata kuliah yang memang cukup challenging sih buat aku, karena aku ada milih international law. Ternyata international law itu tuh tentang hukum dagangnya di Uni Eropa. Jadi yeah, that's the challenge for me right now. But for the system, it's same. I love it. Yeah. Mungkin untuk sistem itu ya, kalau di Indo kan semesteran biasanya, kalau di sini quarterly. Jadi kita ujian tuh tiap 3 bulan sekali. Dan mata kuliah yang diambil tiap quarter juga paling-paling 4, paling banyak. Jadi nggak terlalu banyak dan kita jadi bisa lebih fokus buat mempelajari mata kuliah tersebut gitu loh. Kalau untuk proses belajar mengajarnya sih kurang lebih sama. Iya, sama. We're used to it, lebih ke itu sih, lebih terbiasa. Oh, mungkin di sini sedikit lebih aktif aja sih, lebih interaktif antara dosen dengan murid-murid. Mahasiswa, murid-murid. Karena mungkin basically ketika kuliah di IP juga udah seperti itu juga kuliahnya, jadi it's not really a big deal after all. Rebuild, benar. So glad I'm in international program UII. Nah, oke. Aku mau nanya spesifik ke Asa nih tadi tentang kuliah. Aku tadi udah dengar 2 jurusan yang agak spesifik, supply chain management and international law. Basically, it's not really related to accounting. Why are you so interested in that? That's what I want. I don't want to just only accounting. Jadi kayak nggak cuma accounting, jebol-jebol taunya accounting doang. Ada supply chain management kan, emang it's supply chain management, but it's a little bit talk about logistic. Awalnya nggak terlalu kayak supply chain management sepenting itu kan, cuman kayak flow products, flow of the goods. But then it is important, apalagi sekarang lagi ada topik yang ini loh, ada 2 negara yang lagi panas. Jadi ini bisa di mata kuliah ini kita bahas langsung, ada real life case. Jadi that's nice. And for the international law, it's difficult because it's something new for me. I don't know about EU law at all. I don't know about how things work in the European Union. So it's something new. That's it. Nah, untuk Firman sendiri, kan tadi Asa ada 2 subjek yang sangat spesifik ini, and it's not really related to accounting. Untuk double degree, ada nggak sih kita dikasih kesempatan untuk ngerasain hal yang sama, mungkin subjek-subjek yang pengen kamu coba-coba gitu? Kalau untuk coba-coba enggak, karena emang kita udah ditentuin ya mata kuliahnya. Cuma kalau yang baru juga ada banyak kayak supply chain management. Saya juga satu kelas sama Asa, jadi kayak tetap dapat. Tetap dapat. Ada beberapa banyak yang kita sama ambilnya satu kelas supply chain management. Terus ada lagi kayak accounting information system. Kayak most of the subject that I take here itu udah aku pernah ambil di UII sih sebenarnya. I see. Udah advance lah ya ketika sampai di sana. Lebih kayak ngulang mata kuliahnya. Oke. Nah, sekarang aku mau nanya satu-satu lagi. Apa yang kalian rasakan yang hanya akan kalian dapatkan jika kalian ikut di program ini? Firman dulu. Well, yang jelas kembali aku bilang international experience ya. Karena setelah aku berangkat ke Belanda ini udah ngerasain gimana hidup di sini. Pandangan aku terhadap dunia itu berubah gitu loh. Kayak kita bakal lihat langsung di sini gimana bedanya kualitas pendidikan di negara maju, terus kebiasaan orang-orangnya, gaya hidupnya, workflow-nya. Dan kita ngelihatnya tuh secara langsung gitu loh. Walaupun emang kita bisa nyari informasi tersebut di internet, tapi jelas beda banget lah feel-nya kalau kita ngalamin sendiri. Makanya balik lagi aku bilang international experience really extensive. Jadi kalau misalnya buat teman-teman semua yang punya kesempatan untuk dapetin itu ya
dipertimbangkan matang-matang lah. Kayak sayang banget kalau nggak diambil. I see. Oke, next Mbak Asa. Ya kurang lebih sama, setuju banget sama Firman karena memang international experience itu tuh yang nggak didapetin karena kita dalam di mata kuliah kan ada diskusi, kita tuh bisa ngelihat gimana sih ini pandangan satu case, dikasih dosen satu case karena kita dari banyak background, banyak culture, jadi the way we respond to this case differently. Jadi itu yang benar-benar kayak wah nggak kepikiran sampai mikir sampai detail itu, ternyata ya bisa kayak lebih membuka pikiran. Ternyata ada sesuatu satu aspek yang ternyata kita harus pikirkan, nggak cuman one this specific aspect gitu. Oke. Orang-orangnya. Iya, lebih ke ini sih practice communication. Karena nanti ya habis lulus juga kita bakal ketemu lebih banyak orangnya dan lebih banyak jenisnya. Dan ini jadi kayak train kayak latihan. So or communication skill. Yeah, that's what I think. Oke, jadi kalau aku rasa berarti lebih ke kayak apa ya? Seeing others perspective gitu. Karena aku sebagai orang yang kuliah di UI aja gitu kan, seeing others perspective yang dari Sumatera, aku asli Sumatera, ke Jawa aja is already interesting. And now you guys seeing others perspective from the other continent, the other part of the world, gitu, melihat perspektif dari beda benua, and that is a whole brand new experience for sure. Yes. I see. Oke, nah ini buat teman-teman nih, kayaknya pertanyaan penutup nih. Mungkin sebuah tips atau 2 tips untuk adik-adik kelas yang kalian mau, yang nanti bakal ikut program ini, atau mungkin untuk adik-adik SMA yang baru mau masuk ke UI ini. Aku dulu ya. Oke. Yang pertama jelas semua requirements kalau bisa dipenuhi sesegera mungkin, karena berdasarkan pengalaman aku yang dulu-dulu dan dari teman-teman yang lain, itu jangan sampai kalian hektik sebelum berangkat. Itu karena bakal susah banget sih, karena kalian nanti sebelum berangkat itu lebih baik kalian fokus siapin mental gitu loh, daripada untuk menu-menuin requirements yang kayak gitu. Jadi kalian juga siapin mental kalian gitu. Jangan sampai kalian lupakan hal itu. Terus yang juga kata Mbak Asa tadi ya, yang kayak berangkat nggak ya gitu. Bener banget. Itu pasti bakal keluar deh perasaan itu pas mau berangkat. Karena kalau jauh dari keluarga dan lain-lain lah. Terus latihan mandiri juga. Karena di sini kan harus masak sih mau nggak mau. Karena kalau misalnya kalau mau beli terus ya nggak nutup gitu loh. Mungkin kalau di Indo udah masak, tapi masih bisa Gojek kayak gitu kan, kayak itu enak banget gitu. Di sini ada semacam itu, cuma yang mahal, nggak bisa, tetap harus benar-benar masak tiap hari, dilatih kalau bisa dari sebelum berangkat. Gitu Oke, thank you Mas Firman. Mbak Asa? Ya sebelumnya juga udah aku kasih tahu kalau memang keyakinan dari diri sendiri itu jauh lebih penting, dan nggak cuman itu juga berkas-berkasnya disiapin, terus juga buku-bukunya, small thing but it's important, buku-buku. Terus juga ya semangatnya harus dipertahankan. Kayak jangan semangat di awal terus makin kesini loh kok makin tergerus semangatnya, dipertahankan. Kalau masih bimbang atau apa kan banyak tuh video-video pengalaman di YouTube, bisa coba dilihat-lihat gitu. Siapa tahu bisa memantapkan begitu. Oke, aku penasaran sama statement Mbak Asa tadi, persiapan yang kecil, yang detail. Salah satu yang Mbak Asa tadi mention buku-buku. Apa itu maksudnya Mbak? Kenapa? What's wrong with the book gitu? Apakah di sana nggak pakai buku? Di sini pakai buku, but everything is on e-book. Jadi kalau ada yang masih butuh ya masih pengen coret-coret dan ternyata buku yang di Indonesia ada gitu kan available, bisa dibawa aja gitu. Karena agak susah. Mau nggak mau, kalau punya iPad punya iPad. Tapi kan ya kayak layar kan kayak feelingnya beda. Mungkin matanya mau rehat sebentar dari layar, jadi pakai buku benih. Iya, mungkin buat teman-teman yang generasi old school gitu, yang emang lebih prefer paper compared to screen, yang emang nulis, emang yang merasa feels untuk nulis di kertas dan nulis di layar itu beda gitu. I see. Benar.
Oke guys, jadi itu buat episode kita kali ini tentang double degree dan students exchange di Saxion University. Nah sebelum saya tutup mungkin ada yang mau disampaikan ke pendengar kita nggak terakhir nih buat Mbak Asa, Mbak Firman, Mas Firman, Mbak Asa, maaf. Aku cuma mau nyampaikan kalau jangan ragu karena it's your chance once in a lifetime. Tuh. Ya, agree. Oke, Mas Firman. Ya kurang lebih sama, karena kalau kalian ada kesempatan untuk ngambil sesuatu yang mungkin nggak bakal bisa kalian dapetin lagi ke depannya, ya jangan ragu buat ngambil deh. Jadi siapin diri kalian dari sekarang. Yes. Oke. Baik, terima kasih Mbak Asa dan Mas Firman untuk sharing-sharingnya kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin sampai akhir. Jaga terus kesehatan teman-teman. Protokol kesehatannya jangan kendor. Saya akhiri podcast hari ini. See you guys on the very next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Bye. See you guys.